Bang, terdengar suara teredam, dan tinju harimau selatan terguncang terbuka. Seluruh tubuh harimau langit selatan melangkah mundur dan keluar. Harimau langit selatan tertegun sejenak, dalam hati sangat terkejut, saat ini dia merasakan ide yang dingin untuk menyerbu ke arahnya. Dan kesejukan itu tidak hanya dalam satu arah, tetapi dalam tiga arah, seolah-olah tiga orang menyerangnya pada saat yang sama. Nantianhu baru saja menderita sedikit kerugian, dan sekarang dia sedikit bingung. Dia hanya bisa mengeluarkan Xianli sekarang. Berhati-hatilah dengan ini, dan lihatlah jenis napas apa yang datang ke arahnya. Namun, Tianhu Selatan lainnya merasa terkejut bahwa ketiga napasnya benar-benar memiliki niat membunuh pada saat yang sama, dan semuanya begitu nyata sehingga dia tidak tahu napas mana yang harus difokuskan. Pada saat ini, tiga pasang tinju muncul secara bersamaan ke arah tiga napas tersebut. Kekuatan masing-masing pasang tinju tampaknya sama, dan tidak ada perbedaan antara fokus dan tidak fokus. Namun, kedua tinju lainnya tidak mampu bertahan, jadi mereka menghantam harimau selatan dengan kuat. Tubuh harimau selatan dipukul terbalik dan terbang keluar. Retakan muncul di tubuh, dan darah terus mengalir keluar. Orang-orang di aula Tianhu melihat bahwa Nantianhu baru saja dirobohkan dalam sekejap. Mereka semua menghirup udara dan kemudian menatap Ye Chen dengan mata yang luar biasa. Bagaimana kamu akan menerimanya sekarang? Ye Chen menatap jalan harimau langit selatan dengan dingin. Nantianhu menatap Ye Chen dengan kaget. Sebagai seorang Xuanxian, dia dikalahkan oleh seorang Xuanxian di lantai pertama. Ini adalah rasa frustrasi dan malu yang luar biasa. Sebelum diasingkan ke medan perang tanpa batas, Nantianhu penuh dengan kejahatan. Namun, dia juga seorang pria yang bermartabat. Dia merasakan rasa malu di hatinya. Dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya bekerja untuk Ye Chen sekarang. Hari ini aku jatuh di tanganmu, aku mengakuinya, tetapi aku tidak bisa mengikutimu. Harimau langit selatan menggigit giginya dengan kuat berkata, kamu tampaknya memiliki banyak tulang punggung. Ye Chen menatap jalan harimau langit selatan. Harimau selatan bersenandung, berkata, jika kamu ingin membunuh, kamu harus memotongnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu pergi saja, tetapi lain kali aku melihatmu, tidak akan ada keberuntungan seperti itu. Nantianhu menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, apakah kamu tidak akan membunuhku? Meskipun kamu pernah melakukan kejahatan yang mengerikan, dan sekarang kamu bukan orang yang baik, tetapi kamu masih memiliki tulang punggung. Atas dasar ini, aku membiarkanmu pergi, hanya satu kesempatan. Ye Chen berkata dengan dingin. Harimau selatan masih menatap Ye Chen dengan tidak percaya, berkata, kamu benar-benar membiarkanku pergi. Jika kamu tidak pergi, aku mungkin akan menyesalinya. Ye Chen bersenandung. Nantianhu segera bangkit dan berlari keluar aula Tianhu. Menoleh ke belakang, dia takut Ye Chen akan menyesalinya, jadi dia menyusulnya. Ye Chen tidak memperhatikan harimau selatan itu. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada orang lain di aula Tianhu dan berkata, siapa lagi yang ingin pergi? Kalian bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menahan kalian. Jika kalian ingin tinggal, ikuti aku. Meskipun kalian tidak dapat menjamin bahwa kalian populer dan seksi, setidaknya kalian dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada saat Nantianhu ada di sini. Setelah kata-kata Ye Chen diucapkan, lebih dari 20 orang saling menatap, dan mereka ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Bagaimanapun, tidak ada burung yang menonjol saat ini. Kelima orang yang telah membawa Ye Chen sebelumnya semuanya saling memandang. Salah satu pria berdiri dan berkata, aku akan tinggal bersama bos. Setelah pria itu berdiri, 4 mantan rekannya juga berdiri, berteriak untuk mengikuti Ye Chen. Sekarang setelah seseorang menyingkir, akan ada banyak orang yang berteriak-teriak untuk mengikuti Ye Chen. Ketika orang lain melihat situasi seperti itu, bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak berani menentang orang lain saat ini. Itu akan menjadi tragedi. Total 24 orang, tidak ada yang tersisa. Setelah melihat situasi ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kalian tinggal, aku akan menetapkan beberapa aturan sekarang. Kalian selalu bersikap longgar, jadi aturan pertama adalah kalian harus mematuhi perintah, dan jika kalian memilih untuk tinggal, kalian tidak boleh berkhianat. Jika kalian berkhianat, kalian akan dibunuh. Kedua, tidak diperbolehkan untuk saling bertarung. Jika terjadi, kedua belah pihak akan saling membunuh. Ketiga, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu tidak diperbolehkan, jika tidak, nyawa seseorang akan dibayar dengan nyawanya. Setelah Ye Chen mengatakan 3 aturan ini, wajah ke-24 orang itu semuanya adalah wajah labu pahit. Ye Chen melihat ekspresi mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menekankan, hari ini saya akan bicara lebih dulu. Jika Anda melanggar salah satu dari 3 aturan ini, Anda akan dihukum. Jika Anda tidak takut mati, Anda dapat melanggarnya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia menatap orang pertama yang ada di depannya dan berkata, Anda akan menjadi wakil pemimpin dan mengawasi semua orang. Jika seseorang melanggar peraturan, Anda harus melapor kepada saya. Jika Anda tidak melaporkan situasinya, saya akan membunuh Anda. Setelah mendengar ini, wajah orang itu berubah drastis, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, orang kecil mengerti bahwa orang kecil tidak boleh berani pilih kasih.
Bagi orang-orang yang dulunya sangat bersalah ini, membunuh telah menjadi kebiasaan. Sekarang mereka tidak diizinkan untuk membunuh dengan santai. Kemudian mereka ada di sini hanya untuk bersenang-senang. Apa arti hidup? Bagi Ye Chen, jika Anda ingin mengatur mereka, Anda harus menggunakan kekerasan terhadap kekerasan. Jika tidak, orang-orang seperti serigala ini tidak akan pernah mematuhi disiplin. Bos, kami mengikutimu. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tidak bisakah kau duduk di sini sepanjang waktu? Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya. Ye Chen berkata dengan lemah, tentu saja tidak, aku bertanya padamu, siapa yang pernah memiliki dendam dengan Balai Tianhu? Bos, pasukan kecil kita sering mengalami gesekan. Bisa dikatakan, dendam terdalam adalah Balai Badai. Orang-orang itu sudah lama menginginkan kita. Kata wakil kepala balai, seberapa kuat tuan mereka? Tanya Ye Chen, itu benar-benar di bawahmu. Kalau tidak, dengan rasa terima kasih dan dendam di antara kita, apakah mereka tidak akan menyerang kita? Kata wakil kepala balai, Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, pergi ke Balai Badai dan telan mereka. Begitu Ye Chen mengatakan ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mereka merasa bahwa nafsu makan Ye Chen benar-benar besar, dan dia bahkan ingin menelan Balai Badai. Pada awalnya, Nan Tianhu hanya bisa menjaga keseimbangan dengan Balai Badai. Jika Anda ingin menekan Balai Badai, Anda tidak dapat melakukannya, apalagi mencaploknya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani Anda pikirkan. Namun, mereka telah melihat kemampuan Ye Chen. Mudah untuk berurusan dengan Harimau Selatan. Tidak masalah untuk berurusan dengan kepala Balai Badai. Balai Badai tidak jauh dari Balai Tianhu. Ye Chen, dengan 24 orang di bawah tangannya, datang ke kaki gunung Balai Badai dan langsung menuju sarang lama Balai Badai. Ketika sekelompok orang seperti itu datang ke sasis mereka, orang-orang Balai Badai secara alami mendapatkan berita itu. Sebelum kelompok orang Ye Chen tiba di badai yang Laowo, orang-orang Balai Badai sudah menunggu di lereng bukit. Dengan cara ini, kedua tim saling berhadapan. Kepala Balai Badai adalah seorang pria berusia 30 atau 40 tahun, bernama Hao Zeng. Mata Hao Zeng suram, dan dia bukan hal yang baik. Ketika Hao Zeng melihat bahwa pemimpin kelompok orang ini adalah seorang anak laki-laki berbulu yang tidak dikenalnya, dan dia masih memiliki aura Xuanxian, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Itu bukan hanya umpan meriam. Namun, Balai Badai dan Balai Tianhu telah bertempur selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka saling kenal. Setelah bertemu dengan wakil kepala Balai Tianhu dan yang lainnya, Hao Zeng memastikan bahwa ini adalah orang dari Balai Tianhu. Bagaimana dengan Harimau Selatan dari Balai Tianhu? Mengapa tidak keluar? Apakah dia takut? Tidak cukup bagiku untuk mengirimimu umpan meriam. Hao Zeng mendengus. Nan Tianhu adalah kentut. Dia sudah pergi. Ini bos kita. Setelah wakil kepala memarahinya, dia menyanjungnya. Kepala Balai Tianhu telah berubah. Dan apakah itu diberikan kepada pemiliknya oleh seorang Xuanxian? Aku benar-benar tertawa. Itu lelucon besar, sampah Nan Tianhu diberikan kepada pemiliknya oleh seorang Xuanxian. Hao Zeng berkata sambil mencibir. Tersenyumlah sekarang, dan kamu tidak akan bisa menangis setelah beberapa saat. Ye Chen menatap Hao Zeng dengan dingin, aku memberimu dua jalan, atau menyerah padaku, atau dibunuh olehku. Hao Zeng memasang senyumnya dan mendengus dengan jijik, menyerah pada makhluk abadi yang misterius. Apakah kamu pikir aku sampah dari Nan Tianhu? Dalam hal ini, aku akan memberitahumu bagaimana Nan Tianhu diusir dari Aula Tianhu olehku. Setelah Ye Chen selesai berbicara, napas kehancuran meledak dan menyelimuti masa lalu menuju Hao Zeng. Dunia kelabu menyelimutinya, dan Hao Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian dia melihat bahwa di dunia kelabu ini, sepasang tinju yang ganas dan mendominasi membombardirnya, yang membuatnya merasa sedikit kewalahan. Hao Zeng segera meledakkan kekuatan abadi yang kuat, yang memadatkan kekuatan abadi di tinjunya dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Satu-satunya suara, bang, mematahkan tinju Hao Zeng. Hao Zeng menjerit, tubuhnya terbang mundur dan menabrak batu besar, menghancurkan batu besar itu. Hao Zeng dikalahkan dengan satu gerakan. Semua 24 anggota Aula Tianhu tercengang, dan kemudian sorak-sorai terdengar lebih baik. Pada awalnya, Nan Tianhu paling-paling hanya bisa mengimbangi Hao Zeng. Sekarang, satu gerakan Ye Chen jauh lebih baik daripada Nan Tianhu. Mereka juga merasa bangga dan bangga di dalam hati mereka. Aula Badai juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Hao Zeng tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Mereka benar-benar tidak memiliki persiapan psikologis apapun. Ye Chen menatap Hao Zeng yang memuntahkan darah dan berkata sambil mencibir, bagaimana? Apakah kamu menyerah padaku sekarang, atau kamu ingin aku membunuhmu? Hao Zeng menatap Ye Chen dengan ngeri. Di mana kekuatan Ye Chen yang baru saja bisa meledak menjadi seorang abadi misterius. Ini pasti telah mencapai lantai 4 Xuanxian, kalau tidak, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dampak yang dibawa Ye Chen kepadanya tadi terlalu besar. Hao Zeng tidak tersadar, dia merasa seperti ilusi. Setelah dia sadar kembali, dia mendengar kata-kata Ye Chen. Dia tampak tidak yakin, dan Ye Chen tidak khawatir. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya, menunggu jawabannya. Hao Zeng berpikir sejenak, dan kemudian tampaknya telah membuat keputusan.
Melihat Ye Chen, dia berkata, "Baiklah, aku tunduk padamu, dan saudara-saudaraku mengikutimu." Ye Chen tersenyum dingin dan berkata, "Kamu jauh lebih pintar daripada harimau selatan, tetapi kamu tidak memiliki tulang punggung." Wajah Hao Zeng menjadi rumit. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Akhirnya, dia hanya menangis dan tertawa. Ada 26 orang di sisi Hao Zeng. Sekarang semuanya dikumpulkan oleh Ye Chen. Ye Chen duduk di aula rumah batu di aula badai. Ada 51 orang yang berdiri di bawah. Meskipun tidak banyak orang, mereka juga memenuhi aula. Ye Chen berkata, "Mulai sekarang, kalian akan mengikutiku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Balai Tianhu atau Balai Badai, hanya Aliansi Tiandao. Aku akan menjadi pemimpin aliansi, dan Hao Zeng akan menjadi wakil pemimpin. Aku akan bertanggung jawab atas urusan internal Aliansi Tiandao." Mendengar Ye Chen mengubah namanya menjadi Aliansi Tiandao, semua orang saling memandang tanpa diduga, lalu jatuh pada Ye Chen. Ye Chen melanjutkan, "Kalian semua telah diasingkan di sini karena kejahatan kalian yang tak termaafkan. Aku yakin kalian semua ingin keluar." Berbicara tentang ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi luar biasa, seolah-olah melihat harapan, mata mereka bersinar. "Kalian di sini untuk menebus dosa-dosa kalian. Jika kalian terus membunuh, kalian tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosa kalian sepanjang hidup kalian. Bahkan lebih mustahil bagi kalian untuk keluar dari medan perang yang tak terbatas ini." Ye Chen menatap mereka dengan serius dan berkata, "Selama kalian berubah, aku akan membiarkan kalian pergi dari sini cepat atau lambat. Oleh karena itu, inilah sebabnya aku mengubah Balai Badai dan Balai Tianhu menjadi Aliansi Tiandao." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, ekspresi yang indah itu berangsur-angsur memudar dan menjadi tidak bersemangat. "Ayo keluar, bagaimana mungkin? Kita hanya bisa masuk dan keluar dari sini. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya." "Itu benar, itu ditekan di sini. Tidak mungkin untuk meningkatkan alam. Jika kamu ingin keluar, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa kekuatan yang kuat? Jangan bicara tentang dia. Orang-orang kuat itu telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah keluar." Aula segera mulai berdiskusi, banyak orang tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki kemampuan seperti itu. Ye Chen juga mendengar komentar mereka, dan dia mampu memahami ide-ide orang-orang ini. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang terlalu lemah. Jangan katakan bahwa dia tidak dapat membuka susunan pintu masuk atas bahkan jika itu untuk merobek ruang dari dalam untuk membiarkan mereka keluar. Namun, selama orang-orang ini benar-benar berubah, dia pasti akan membiarkan mereka keluar di masa depan. "Jika aku mengatakan kalian boleh keluar, kalian boleh keluar. Sekarang aku sekutumu, kalian harus percaya padaku." Kata-kata Ye Chen sangat sederhana dan tegas, dan tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir menatap Ye Chen, dan mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Setelah banyak bawahannya mundur, Ye Chen meninggalkan Hao Zeng dan berkata, "Kalian harus melaksanakan 3 aturan yang baru saja aku sebutkan. Jika tidak, aku akan meminta kalian." Hao Zeng benar-benar sulit dikatakan. Orang-orang ini dulu membunuh orang tanpa berkedip. Sekarang jika mereka tidak membunuh orang, tidak akan mudah untuk berubah. Kalau tidak, mereka tidak akan diasingkan ke sini. Apakah ini sebuah proses? Hao Zeng ragu-ragu. Tidak perlu proses, tetapi tidak ada amnesti bagi mereka yang melanggarnya. Ye Chen berkata dengan tegas. Hao Zeng melihat ekspresi tegas Ye Chen dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan melakukan pekerjaan pengawasan dengan baik." Ye Chen berkata dengan lemah, "Apa yang saya katakan hari ini akan diperhitungkan. Kuncinya adalah bagaimana Anda melakukannya. Jika Anda ingin pergi dari sini, Anda harus mengubah temperamen masa lalu Anda. Kalau tidak, jika Anda ingin pergi dari sini, jangan pernah berpikir untuk melakukannya." Hao Zeng menatap Ye Chen. Dia melihat semacam kepercayaan diri dan ketegasan di mata Ye Chen. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka mungkin benar-benar akan meninggalkan tempat hantu ini suatu hari nanti. Dalam sekejap waktu, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, 3 orang di Liga Tiandao membunuh sesuka hati. Mereka ditangkap oleh Hao Zeng, dan mereka dibunuh di depan semua orang. Hao Zeng membunuh seekor ayam untuk ditunjukkan kepada monyet. Setelah melihat pemandangan ini, orang lain terkejut. Sebelumnya mereka mengira Ye Chen akan membicarakannya, tetapi mereka tidak menyangka akan melakukannya. Orang-orang ini mulai menahan diri dari hati dan tidak berani membunuh dengan mudah. Beberapa hari kemudian, beberapa aliansi Tiandao membelot dan meninggalkan Liga Tiandao tanpa izin. Mereka merasa bahwa Liga Tiandao terlalu membatasi. Mereka tidak dapat menjalani kehidupan seperti itu tanpa kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mengkhianati aliansi Tiandao dan bergabung dengan kekuatan lain. Setelah Ye Chen mengetahui hal ini, dia segera mengeluarkan perintah perburuan. Siapapun yang dapat membunuh pengkhianat akan mendapatkan 10.000 batu abadi. Perintah pengejaran dan pembunuhan telah tersebar di Liga Tiandao. 10.000 batu abadi bukanlah jumlah yang sedikit bagi orang-orang di sini. Mereka dapat memiliki kehidupan yang baik dan bebas di kota jahat.
Semua orang di aliansi Tiandao keluar dan membunuh pengkhianat hanya dalam 3 hari. Ye Chen juga melakukan apa yang dia katakan. Dia menghadiahkan 10.000 batu abadi, dan kemudian memimpin pasukan ke pasukan yang menerima para pengkhianat dan menggabungkan pasukan ini. Pemimpin pasukan itu dibunuh oleh Ye Chen, dan lebih dari 20 orang di bawah tangannya pergi ke Ye Chen. Saat ini, tim Ye Chen telah berkembang menjadi lebih dari 70 orang. Pemimpin, tim kita sekarang sangat kuat, mengapa kita tidak merekrut beberapa pasukan dan memperluas pasukan kita? Kata Hao Zeng, penuh ambisi. Makanan ini harus dimakan satu suap setiap kalinya. Meskipun lezat, tidak boleh dimakan terlalu banyak. Jika dimakan terlalu banyak, akan tertahan, dan mungkin akan muntah. Ye Chen berkata dengan ringan. Hao Zeng berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Chen berkata, tidak baik untuk bersikap terlalu tajam. Mari kita benamkan diri untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke kota kejahatan untuk melihat apakah kamu mengelola aliansi Tiandao dengan baik. Ada apa? Aku akan bertanya kepadamu. Ya, Hao Zeng dengan cepat mengangguk. Suatu hari kemudian, Ye Chen meninggalkan Liga Tiandao dan pergi ke kota kejahatan. Kota kejahatan tidak terlalu besar, tetapi kota ini benar-benar tempat yang sangat makmur di lembah semua kejahatan. Itu adalah tempat yang ingin dikunjungi banyak orang. Setelah membayar batu abadi, Ye Chen memasuki kota kejahatan. Meskipun ada rasa membunuh di kota, tidak ada pembunuhan acak. Ada juga pebisnis di jalan. Tampaknya tidak ada perbedaan besar antara kota dan kota-kota lain. Ye Chen menyusuri jalan di kota, memasuki sebuah restoran dan memesan makanan dan anggur. Setelah menghabiskan sepanci anggur, dia hendak pergi ketika mendengar suara gaduh dari jalan. Penguasa Xinyang merekrut prajurit. Pasti ada 3 tingkat orang di lembah kejahatan yang bisa memasuki barak. Penguasa Xinyang merekrut lagi. Cepat sembunyi. Sudah berakhir. Begitu kalian direkrut ke barak, peluang kalian untuk bertahan hidup terlalu kecil. Banyak orang di jalan panik. Setelah beberapa saat, banyak orang di jalan, tiba-tiba tidak sedikit orang yang tersisa. Beberapa orang di restoran mendengar suara gaduh dari jalan, dan mereka semua pergi dengan tergesa-gesa, tidak mau tinggal selama 1/4 jam. Kamu juga cepatlah pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan ditangkap di kamp penguasa Xinyang. Pada saat itu, kamu akan mati. Pemilik restoran melihat bahwa Ye Chen belum pergi, dan berkata dengan santai. Ye Chen bertanya, siapa penguasa Xinyang? Kamu bahkan tidak tahu penguasa Xinyang. Pemilik kedai tertegun sejenak dan berkata, ada 5 penguasa di medan perang tanpa batas. Kelima penguasa ini menempati seluruh medan perang tanpa batas. Mereka semua ingin menjadi penguasa di sini. Oleh karena itu, perang pecah sepanjang tahun. Banyak dari mereka telah ditangkap dan diasingkan, dan hanya sedikit dari mereka yang bertahan hidup pada akhirnya. Kamu cepatlah pergi, lihat kekuatanmu tidak lemah, ini adalah target terbaik dari orang-orang itu. Pemilik restoran berkata dengan niat baik. Setelah mendengar ini, Ye Chen menyadari bahwa itu disebut medan perang tanpa batas. Pasti ada perang. Tepat saat Ye Chen hendak pergi, dia berjalan ke restoran dengan 5 orang berbaju besi. Setelah kelima pria berbaju besi itu bergegas masuk, mereka melihat bahwa hanya Ye Chen yang tersisa di restoran. Setelah melihatnya, pemimpin itu berkata, itu dia. Setelah kepala jenderal selesai berbicara, beberapa orang mengejarnya. Tanpa berkata apa-apa, dia akan menahan Ye Chen. Ye Chen mundur beberapa langkah dan berkata, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tentu saja kamu akan membawamu ke barak. Kepala jenderal mendengus dingin. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ye Chen berkata dengan dingin. Tidak, kepala jenderal menatap Ye Chen dengan mata aneh. Sepertinya tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Dia tidak kembali ke pikirannya sepenuhnya untuk sementara waktu. Setelah datang sejenak, dia berkata, jika kamu tidak pergi, hanya ada satu cara untuk mati. Berapa banyak dari kalian? Ye Chen berkata dengan dingin. Tidak cukup. Pemimpin jenderal itu minum sedikit, dan menepuk Ye Chen di masa lalu. Tubuh Ye Chen melintas dengan cepat, seolah-olah dia sudah tahu bahwa kepala jenderal akan bergerak. Setelah menghindari serangan jenderal pertama, tubuh Ye Chen mundur. Kepala jenderal melihat bahwa dia telah kehilangan telapak tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus, dan pedang emas ungu Tianxuan berjabat tangan, lalu membelah sebuah pedang. Kedua pedang itu saling bertabrakan. Setelah ledakan itu, salah satu pedang berserakan di sekitar. Kepala jenderal melangkah mundur beberapa langkah, menatap Ye Chen dengan heran, lalu berkata dengan suara rendah, aku benar-benar membencimu, tetapi kamu masih tidak bisa keluar dari kota kejahatan hari ini. Ye Chen mendengus dingin, itu tergantung siapa yang tidak bisa keluar dari restoran terlebih dahulu. Ucapnya, Ye Chen tidak ragu untuk menebas pedang di masa lalu, cahaya pedang ungu merajalela, menuju kepala jenderal yang terbelah di masa lalu. Wajah jenderal kepala juga sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan pukulan itu. Tubuhnya mundur, dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan abadinya. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh Ye Chen. Ledakan, suara keras datang, dan pedang ungu Ye Chen Qi mematahkan pedang Ki jenderal kepala, dan cahaya pedang langsung menuju pemimpin. Jenderal kepala terus mundur, tetapi kecepatannya tidak secepat pedang.
Sebelum dia meninggalkan restoran, roh pedang ungu telah jatuh pada pemimpin. Puff, suara tumpul datang, dan tubuh jenderal kepala terbelah menjadi dua. Kemudian, Ye Chen bergegas ke prajurit lainnya. Para prajurit terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi mereka dihentikan oleh tiga Ye Chen pada saat yang sama. Tiga tindakan Ye Chen bersamaan. Para prajurit terbunuh bersama. Ye Chen menjalankan Daluo Yan Xianjue, menyerap semua kekuatan orang-orang ini, lalu segera meninggalkan restoran. Saat ini, ada banyak prajurit berbaju besi di jalan. Mereka menangkap orang satu persatu dan akan mengasingkan mereka. Namun, mereka yang kekuatannya mencapai lebih dari 9 lantai abadi pada dasarnya akan dibawa pergi. Banyak orang yang benar-benar tidak mau pergi, tetapi mereka tidak dapat menolak. Mereka hanya bisa melepaskannya dan diasingkan. Ye Chen tidak ingin membawanya ke penguasa Xinjiang seperti ini. Jika dia dibawa pergi setelah 3 bulan di medan perang tanpa batas, tidak akan mudah untuk pergi. Ye Chen melihat bahwa situasi di jalan salah, dan segera kembali ke restoran dan mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di depannya. Sekarang agak sulit untuk keluar dari kota. Tentara di luar gerbang harus memegang kendali. Tidak seorang pun dapat meninggalkan kota jahat itu. Namun, Ye Chen melihat beberapa mayat tergeletak di tanah, menatap baju besi tubuh mereka, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sesaat kemudian, Ye Chen yang mengenakan baju besi keluar dari restoran, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk berbaur dengan pasukan. Bersama pasukan, ia pergi menangkap orang-orang dan mengusir mereka. Ye Chen berdiri di ujung jalan. Setelah sekitar setengah jam, timnya telah menangkap puluhan orang, lalu langsung menuju gerbang kota. Di gerbang kota, ada tim yang terdiri dari ratusan orang yang menjaganya. Tidak seorang pun bisa keluar dari sini. Ye Chen senang karena ia tidak meninggalkan kota dengan gegabah. Kalau tidak, ia pasti akan mati. Semua orang yang ditangkap berkumpul bersama dan diawasi oleh tim yang terdiri dari ratusan orang. Ye Chen melihat orang-orang yang ditangkap. Sekilas, ada beberapa sosok yang dikenalnya. Di antara mereka, dia tidak bisa lebih mengenal dua di antaranya, yaitu Huan Tianxiong dan Huan Tianyu. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu keduanya ditangkap. Mereka melihat sekeliling di antara kerumunan dan tampaknya sedang memikirkan cara untuk keluar dari sini. Seperti Huan Tianxiong dan Huan Tianyu, dua murid inti Zhao Hua Xianzong ditangkap. Salah satunya adalah era ke-12, dan yang lainnya adalah hari-hari anjing peringkat ke-9. Mereka berempat berkumpul dan membisikkan sesuatu. Tian Huanchen ditangkap oleh tinju Tian Huanyang, dan Tian Huanyang ditangkap oleh Tian Huanyang. Namun, ada napas yang kuat di tim yang terdiri dari 100 orang, yang berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu dan memikirkan cara lain. Katakan kepada tuanmu, semua orang yang memenuhi persyaratan di kota kejahatan ada di sini. Tolong beri aku instruksimu. Seorang ajudan berdiri di depan seorang pria berbaju zirah jenderal dan berkata dengan hormat. Jenderal ini tidak sebanding dengan jenderal kecil sebelumnya. Napas sang jenderal lebih kuat dari kumisnya sebelumnya. Jenderal itu melihat ratusan orang yang ditangkap di tempat kejadian dan berkata, kalau begitu pergilah ke sekitar kota kejahatan untuk menangkap lebih banyak lagi. Singkatnya, kita harus mengumpulkan total 500 orang. Ya, ajudan itu menerima perintah. Kemudian, seluruh tim mulai berjalan keluar dari kota kejahatan, dan ratusan orang yang ditangkap didorong untuk pergi bersama-sama. Kekuatan pemimpin itu terlalu kuat. Jika kita ingin bergegas keluar dengan kekuatan kita, tidak mungkin sama sekali. Di antara mereka yang ditangkap, Huan Tianxiong berbisik. Bahkan jika kita tidak yakin, kita tidak bisa begitu saja pergi ke penguasa Xinjiang, atau kita mungkin benar-benar tinggal di medan perang tanpa batas selama sisa hidup kita. Fu Tian tidak mau mengatakannya. Lihatlah situasinya lagi. Jika kamu bertindak gegabah, kamu pasti akan mati. Kata Era, mereka akan menangkap orang sekarang. Mereka tidak akan pergi ke penguasa Xinjiang. Kita masih punya waktu. Huan Tianyu berbisik. Sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan. Huan Tianxiong menarik napas dalam-dalam. Ye Chen berjalan dalam prosesi, dan perlahan mulai mendekati mereka yang ditangkap. Dia mendekati kubah Huan Tian. Huan Tianxiong tidak berada di tengah kerumunan, tetapi di tepi kerumunan. Ye Chen datang ke tempat di dekat kerumunan, dan kemudian menggunakan seberkas kekuatan jiwa untuk mengirimkan suara ke Huan Tianxiong, berkata, saudaraku, jangan main-main untuk saat ini, aku akan mencoba memberimu kesempatan untuk menyingkirkannya. Huan Tianxiong juga melatih kekuatan jiwa. Setelah mendengar suara Ye Chen, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan sosok Ye Chen di antara kerumunan ini, tetapi suaranya muncul di benaknya, saya di pasukan, di sebelah kiri Anda. Setelah Huan Tianxiong mendengar ini, dia melihat ke kiri dan melihat Ye Chen dengan baju besi dan helm juga menatapnya. Huan Tianxiong menatap Ye Chen tanpa diduga. Ye Chen berkata, sebentar lagi, mereka akan pergi ke tempat lain untuk menangkap orang. Saya akan mencoba mencari cara. Kita mungkin tidak dapat ditangkap seperti ini, atau kita akan mati atau tinggal di sini seumur hidup. Huan Tiandome mengangguk, tidak berbicara, dengan mata untuk menjawab Ye Chen. Setelah meninggalkan kota kejahatan, tim pergi jauh ke timur.
Menurut pemahaman Ye Chen, ada kekuatan besar di timur, salah satu dari 5 kekuatan. Masing-masing dari 4 kekuatan utama di tenggara dan barat laut memiliki ratusan orang, di antaranya pasti ada banyak yang kuat. Inilah tujuan pasukan ini. Namun, pasukan ini adalah orang-orang yang membunuh orang tanpa berkedip. Jika tentara benar-benar ingin menangkap orang, itu mungkin tidak akan semudah itu. Ye Chen berpikir dalam hatinya bahwa jika pasukan besar ini dapat melawan, dia akan dapat memanfaatkan kekacauan untuk pergi dari sini. Sepanjang jalan ke kaki gunung, pemimpin jenderal itu menatap gunung itu. Wakilnya berkata, gunung ini adalah salah satu dari 4 kekuatan rumah dosa. Menurut pemahaman, hari ini ada 500 orang di rumah dosa, yang ratusan orang memenuhi persyaratan. Pada hari itu, pemimpin rumah dosa adalah orang yang kuat dengan 9 lapisan Xuanxian. Ada beberapa Xuanxian dengan 7 lapisan dan 8 lantai di bawah komandonya. Jenderal itu mendengus, ini adalah sasis penguasa Xinjiang. Siapapun yang ada di sini harus mematuhi penguasa Xinjiang, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Bagaimana dengan lantai ke-9 Xuanxian? Aku tidak percaya bahwa dia berani untuk tidak mematuhi perintah penguasa Xinjiang. Setelah itu, sang jenderal berjalan menaiki gunung. Dengan cara seperti ini, ratusan orang datang ke kaki gunung. Tentu saja, orang-orang di kediaman Tianxin sudah lama mendengar berita itu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pasukan, Wu Tianxin dari kediaman Tianxin juga mengerutkan kening. Ini adalah sasis penguasa Xinjiang. Tentu saja, pasukan ini adalah pasukan penguasa Xinjiang. Dia tahu betul bahwa tujuan pasukan saat ini adalah untuk merekrut prajurit. Jika dia tidak patuh, dia mungkin menyinggung penguasa Xinjiang. Jika dia melakukannya, apakah dosanya terhadap pemerintahan surga akan sangat melemah? Jika tidak, kita akan berada dalam bahaya di kediaman surga. Wu Tianxin membungkuk dan berkata. Wu Tianxin menarik napas dalam-dalam, apakah kita akan menjadi musuh penguasa Xinjiang? Itu tidak bijaksana. Jika kita tidak menyinggung penguasa Xinjiang, rumah besar Tianxin kita juga dalam bahaya. Jika kita menyinggung penguasa Xinjiang, rumah besar Tianxin kita masih dalam bahaya. Lebih baik tidak melakukan apa-apa dan menahan orang-orang ini di sini. Mata pria itu berbinar dengan cahaya yang tajam. Wakil kepala rumah besar itu benar. Dikatakan bahwa mereka juga telah menangkap banyak orang. Orang-orang itu tentu tidak mau pergi ke penguasa Xinjiang sebagai umpan meriam. Begitu kita menanggapi, mereka akan dapat meninggalkan orang-orang penguasa Xinjiang di sini. Di aula utama rumah dosa, seorang pria lain berkata dengan dingin. Hanya ada 100 dari mereka, dan yang terkuat hanya 7 lapisan Xuanxian. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan mati. Wakil kepala berkata, Wu Tianxin mendengarkan kata-kata kedua orang ini dan mulai berpikir. Dia menimbang kiri dan kanan, dan akhirnya menggigit dan mengambil keputusan. Tim penguasa Xinjiang ini telah datang ke gerbang rumah besar Tianxin. Wu Tianxin telah berdiri di gerbang-gerbang gunung. Setelah melihat pemimpin jenderal, dia berkata sambil tersenyum, rumah Tianxin, Wu Tianxin telah bertemu tuanmu. Wu Tianxin, tujuan kedatangan kami ke sini harus sangat jelas bagimu, dan aku tidak akan bertele-tele. Jika kami menyerahkan sekitar 100 orang, kami tidak akan mempermalukanmu. Ajudan itu berkata langsung. Wu Tianxin berkata dengan wajah malu, tuanku, jika 100 orang ini dibawa pergi, fondasi rumah Tianxin kita akan tidak stabil. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan bicara omong kosong. Kamu harus berjanji jika kamu tidak setuju hari ini. Apakah kamu masih ingin menjadi musuh penguasa Xinjiang? Ajudan itu berseru. Setelah mendengar ini, wajah Wu Tianxin menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, jangan gunakan penguasa Xinjiang untuk menindas orang. Penguasa Xinjiang berada ratusan ribu mil jauhnya dari kota jahat. Gunung itu tinggi dan kaisar berada jauh. Kamu tidak bisa membuatku takut dengan kata-kata seperti ini. Apa maksudmu? Pemimpin yang tidak membuka mulutnya tiba-tiba, suaranya sangat dingin.